selamat sore milenials, apa kabar nih? Semoga semua selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Bertemu lagi nih bersama saya Indro Sudiono. Hari ini kita spesial nih. Kenapa spesial nih? Kita hari ini ingin memberitahu nih, berbagi sharing dan juga sekaligus mengedukasi milenials nih tentang legalitas, Pak. Dan kebetulan saya sudah bersama dengan orang tepat. Hari ini sudah bersama siapa nih? M. Zahlan. M. Zahlan. Ini M. Zahlan ini bukan orang main-main nih milenials nih. Bapak Muhammad Zahlan SHMH. Ya. Ada tambahan lain nggak titelnya? Enggak ada. Cukup ya, Pak? Itu udah menarik sekali nih. Beliau selaku juga nih associate lawyer, betul, Pak? Benar, Nah, benar. beliau juga bekerja sama dengan milenials kurang lebih sudah berapa lama, Pak? Hampir 2 tahun. 2 tahun. Lancar ya, Pak? Ya. Aman ya? Alhamdulillah ya? aman. Nggak banyak kendala, Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, hari ini juga kita mau bahas sih secara detail, kupas tuntas tentang legalitas tiap-tiap nih legalitas surat tanah. Yang salah satu ada SHM, apa lagi gitu, Pak? Banyak sekali ya, Pak? Ada. SHGB dan lain-lain ya. Ya. Untuk itu kita tanpa menunda lagi nih, kita langsung aja nih, Pak. Langsung ke Pak Zahlan nih. Ini nih tak kenal Bang kata sayang nih, bisa dijelaskan sedikit nih profil Pak Zahlan sedikit untuk milenials nih, biar lebih kenal. Ya. Saya M. Zahlan atau disebut juga Muhammad Zahlan. Sarjana hukum, magister hukum. Ya. Hampir 2 tahun ini saya mendampingi kuasa retainer dari PT Midland Creator Property. Sahabat Midland nih, Ya, milenials. benar. Sampai saat ini alhamdulillah masih diberikan kepercayaan. Amin. Alhamdulillah ya semua prosesnya berjalan lancar. Ya paling ada beberapa sedikit kendala, paling cuman masalah Birokrasi. aja, birokrasi sama izin-izin di orang-orang pengurus wilayah sama beberapa lembaga yang belum kita jamah ya. Insya Allah lah ke depannya ada semua lembaga-lembaga yang belum kita jamah, insya Allah pasti kita silaturahim. Iya, proses ya, Pak ya? Siap, ya proses. Siap. Pasti. Nah, ini langsung aja nih ke materi pertama yang sangat menarik, yang baik ditunggu-tunggu juga nih. Karena gini, Pak, saya sering menghadapi buyer, Pak, di Midland ini. Kendalanya adalah, Mas, ini bener nggak sih surat ini terjamin, terdaftar nggak sih di pertanian atau ini bener SHM atau main-main ini? Saya selalu bikinkan bahwa ini bener, Bu, karena langsung ada terbawa akta notaris, Pak ya? Ya benar. Langsung datang oleh akta notaris, terdaftar juga di pertahanan, di bawah langsung pemerintah, Pak ya? Benar sekali. Nah, Ya. yang pengen nih, banyak sekali nih, yang banyak buyer dan milenials ingin tahu adalah status dan juga definisi dan juga manfaat dari surat-surat ini untuk apa sih? Kita mulai dari yang pertama langsung nih, Pak. Ya. SHM, bisa dijelaskan nggak Pak, apa itu SHM? Ya, SHM itu kan kepanjangan sertifikat hak milik ya. Jadi sertifikat hak milik itu mencakup kepemilikan sepenuhnya yang kuat, yaitu tanah dan bangunannya. Dua nih. Dua. Bisa Jadi dipisahkan. kepemilikan secara sporadis pun kuat. Kepemilikan secara administrasi pun kuat. Jadi tanah dan bangunannya sudah atas nama tersebut Tertulis ya, Pak ya? tertulis yang di sertifikat. Legal di bawah hukum notaris dan juga pemerintah. Iya, kekuatan secara Hukum. yuridisnya juga kuat. Oke. Nah, ini apa nih manfaat dari SHM itu sendiri, Pak? Kalau misalnya contohnya bangunannya seperti apa? Ya, Gitu. biasanya SHM ini diperoleh dari beberapa tanah adat. Tanah adat seperti kepemilikan dari tanah si A, orang tuanya diberikan kepada anaknya, diturunkan Waris ya, lagi Pak ya? waris, atau mungkin dari orang tua itu si A dijual belikan. Jadi silsilah kepemilikannya nyambung. Jadi tanah-tanah tersebut yang sudah berstatus hak milik biasanya tempat-tempat hunian. Jadi ada tanah-tanah yang lainnya pun yang berstatus hak milik, berarti secara kepemilikan tanahnya itu benar, berarti tidak ada kepemilikan tanah perairan, Oke. tanah untuk taman, Sungai. ya, Pak? tanah untuk sungai, atau tanah yang masih kepemilikan lembaga punya pemerintah atau diperuntukkan nanti untuk jalan. Jadi tanah-tanah yang sudah hak milik pasti aman dari semua itu. Jadi segi zonasi juga aman. Oke, ini bicara kepengurusan nih, Pak. Proses Ya. kepengurusan SHM. Ya. Dari awal sampai itu normalnya berapa lama, Pak? Kalau Ya. pengurusan? Sertifikat hak milik ini emang lumayan ya. Nah, kalau kita mulai dari nol, dari tanah girik, ya kira kisaran hampir 1 tahun, 1,5 tahun. Tapi kalau sudah berbentuk sertifikat hak guna bangunan atau hak guna pakai, yang tanahnya itu bisa ditingkatkan jadi hak milik, paling sekitar 1 bulan. Oh, ini menarik sekali nih, Pak. Kita baru bahas satu topik nih, SHM nih, Pak, tapi definisinya udah luar biasa nih dan luas maknanya, Pak ya. Iya. Dan itu banyak sekali di dalam SHM ini ada spesifikasi katakan apa sih yang dibutuhkan dari SHM itu, terus seperti apa proses dan lamanya waktu sampai bisa terima Benar. bayar SHM itu, Pak ya. Oke, ini menarik nih, Pak. Ini keren nih. Nah, kita langsung bahas yang kedua nih, Pak. Ini ada SHGB. Bisa dijelaskan nggak, Pak, SHGB itu? Ya. Dan apa perbedaannya dengan SHM? Jadi kalau
saya sebutkan yang sebelumnya, kalau sertifikat hak milik itu kita memiliki sudah benar-benar kuat karena tanah dan bangunannya kita miliki, mereka yang miliki sesuai atas nama. Jadi kalau sertifikat hak guna bangunan yang mereka miliki itu cuman bangunannya saja. Oke, seperti dijelaskan Ya, tadi ya. jadi tanahnya belum tentu kepunyaan mereka. Satu, kedua, selain hak milik, jadi seperti hak guna bangunan, seperti hak guna pakai, itu ada batas waktu. Nah, ini Ya. note besar nih. Harus tahu millennials. Oke. Ya, Batas batas berapa? waktunya itu 20 tahun. Jadi 20 tahun nanti diperpanjang, itu diperpanjang. Nah, biasanya itu diberikan kepada tempat-tempat yang unitnya unit usaha. Contohnya apa, Pak? Kalau boleh tahu. Ya, jadi kalau seperti toko, ya, Ruko, ya gitu PT perusahaan itu tidak bisa hak milik. Itu pasti hak guna bangunan, karena di situ dia punya harus ada kontribusi setiap perpanjangan sertifikat tersebut kepada 20 negara. tahun ya, Pak. Iya, maksimal. benar. Contoh, Pak, kalau apartemen tuh gimana tuh, Pak? Statusnya? Apartemen kepemilikannya pasti hak guna bangunan. Jadi mendingan beli rumah, Pak ya? Iya, pasti. Di Midland harga rumah udah sama harga apartemen, Pak. Nah, karena Jadi mending di Midland. Bentar, Pak. Ini ada promosi sedikit nggak apa-apa nih ya? iya, iya. Ya lanjut, Pak. Siap. Jadi ya itu, kalau hak guna bangunan, ketika dia ada problem di wilayah, seperti tanahnya nanti diperuntukkan untuk pelebaran jalan, atau difungsikan untuk kepentingan pemerintah. Umum, untuk Ya. fasilitas umum ya, Pak. Jadi biasanya yang dihitung itu bangunannya saja, tanahnya nggak ikut. Tidak terhitung. Ya, karena kita kan dalam transaksi jual atau beli atau transaksi pergantian dari pemerintah, kita nilai jual objek pajaknya kita lihat. NJOP-nya. Ya, jadi NJOP tanah beda, NJOP bangunan pun beda. Jadi kalau bisa dikatakan nih, Pak Zalani ya, Midlanders yang pengen punya unit, arti kata untuk investasi ke depan lebih bagus punya unit rumah, Pak ya, rumah dan tanah Pasti. dibandingin yang tadi. Pasti, ya. Ya apartemen atau ya tadi fasilitas umum yang akan kedepannya mungkin akan dipakai oleh pemerintah. Ya. Betul ya, Pak? Ya, makanya salah satu yang kita standar operasional yang kita ambil dari Midland, tanah-tanah objek tanah yang kita ambil itu semuanya pasti sertifikat hak milik. Wah, tuh, gitu. not besar juga tuh. Ya. Jadi nggak diragukan lagi nih kalau ada yang Pasti, nanya bayar, ya. Mas ini bener nggak sih, yakin nggak sih? Terdaftar, Pak. Pasti, Ada langsung ada. Pak Zalan notaris langsung dibawa ke notarisan, Ya, didaftarkan dan di pemerintah pun ada ya, Ya, Pak ya. di bisa pertanahan dicek ya? langsung ke pertanahan. Nah, ngeceknya gimana tuh, Pak, kalau boleh tahu, Pak? Boleh langsung sertifikatnya dibawa ke pertanahan, kita konsultasikan sama bagian konsultan di sana. Bagian informasi juga bisa, atau bisa secara aplikasi. Oke, Aplikasi, online? Ya, Wah, online. keren banget nih. Aplikasi namanya Sentuh Tanahku. Sentuh Tanahku. Di situ Romantis bisa. sekali, Pak, Ya, bahasanya. Sentuh Tanahku itu aplikasi pertanahan, bisa mengakses informasi apapun yang dibutuhkan oleh para orang-orang yang butuh tentang informasi tanah ya. Penting nih ya, mau Ya, beli ini pengen boleh tahu mau nih. beli, boleh mau jual. Ketika mau ngelihat ini tanah suratnya benar apa enggak, ya kan terdaftar atau enggak. Secara online kita bisa ngelihat. Gratis, Pak? Gratis. Gratis tuh. Keren sekali nih, sekarang semua serba online, serba gratis, Pak ya? Pasti. Udah nggak ragu lagi nih kalau mau beli tanah ya, Pak? Benar. Di Midland terutama. Nah, tentu Midlands penasaran kan dengan episode kedua dari podcast kami ini? Makanya pantau terus kami di Instagram, Facebook, YouTube, dan juga TikTok. Bah, khusus untuk Instagram nih, bagi Midlanders yang pengen tahu konten-konten menarik dan juga edukasi, ada juga kuis-kuis menarik dengan hadiah yang juga sangat menarik. Makanya pantau terus. Untuk yang belum follow, segera follow Instagram kami. Untuk yang belum subscribe, segera subscribe YouTube channel kami dan juga platform sosial media kami yang lain. Terima kasih Midlanders, sampai jumpa. Assalamualaikum. Midland, innovation for future life.